Selamat siang dan salam pramuka. Kali ini saya akan membawakan materi tentang semapore. Dalam pramuka, semapore bukan kata yang asing lagi, bukan? Semapore adalah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan menggunakan alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara menjulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Manfaat semapora. Semapora bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pada kegiatan pramuka. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh, meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal, seperti di gunung atau desa terpencil. Jadi semua anggota harus hafal supaya nggak bingung kalau ada yang mengirimkan menggunakan sandi ini. Semapora juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Sama halnya seperti di pramuka. Di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Pada awalnya, semapora digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia supaya nggak diketahui oleh musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, metode ini udah nggak efektif lagi untuk menyampaikan pesan rahasia, karena semakin banyak orang yang paham arti dari gerakan semapore. Penyampaian pesan pada semapore juga bisa dilakukan secara relay alias berkelanjutan. Semapore secara relay. Penyampaian pesan secara relay digunakan ketika jarak penyampaian pesan sangat jauh. Sejarah semapore. Sebenarnya siapa sih pencipta sandi ini? Semapore diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis bernama Claude Chappe pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu semapore nggak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara tinggi yang jaraknya 5-10 mili atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu signaler sebagai operator, serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak jauh. Semapore pada zaman dahulu, pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera semapore mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia I terjadi, semapore masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semapore tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah semapore masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Bendera semapore. Bendera semapore memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan panjang toka untuk memasang bendera semapore adalah 55 cm. Bendera semapore umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu.